Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 636. Bertindak gegabah. Siang Yayue merasa bahwa matanya sendiri sudah tidak cukup untuk digunakan lagi. Dia melihat Suzuki Buchizo dalam waktu yang lama. Tentu saja dia tahu dengan keterampilan bela diri Suzuki Buchizo, tetapi Suzuki Buchizo bahkan masih belum memukul pengawal itu dan langsung dijatuhkan oleh pengawal itu, bukan? Bagaimanapun, hampir semua orang mengerti seberapa hebat keterampilan bela diri Qin Lang. Nada bicara Qin Lang sangat acuh tak acuh tadinya, sepertinya dia sedang menghadapi sekelompok semut. Mereka semua sudah mengerti sekarang bahwa Qin Lang bukan menakut-nakuti mereka, tetapi dia benar memiliki kemampuan ini. Dia memang bisa untuk tidak menganggap mereka semua dengan serius, terutama yang Zhang Luo dan Lu Meichen. Bahkan terasa lebih luar biasa lagi, karena mereka tahu seberapa hebat Qin Lang, tetapi mereka benar-benar tidak tahu bahwa Qin Lang jauh lebih hebat lagi, sedangkan Tian Zong yang selalu bersikap sangat kasar terhadap Lu Meichen, tidak tahu dia terangsang oleh apa saat ini. Kemudian dia berteriak dengan keras setelah melihat kedua orang terpenting dari Tokyo yang datang kali ini menderita kerugian dan bergegas menuju Qin Lang tanpa waspada. Mungkin saja Tian Zong terlalu cepat ataupun tidak siap. Dia malah bergegas ke depan Qin Lang, tetapi Qin Lang hanya melambaikan tangannya dengan pelan dan tubuh Tian Zong yang kekar langsung terbang keluar dengan ringan. Kemudian Tian Zong berdiri dan tiba-tiba menggaruk wajahnya, seolah-olah tubuhnya terasa gatal yang tak tertahankan. Kemudian, Tian Zong terus menggaruk wajahnya yang semula putih menjadi penuh dengan darah. Pada akhirnya, penampilannya buram dan hampir tidak ada bentuk manusia. Seolah-olah kulitnya sudah dirobek. Gatal, teriak Tian Zong. Ada beberapa orang Tokyo bergegas menarik pergelangan tangannya dan menghentikan kegilaannya, tetapi Tian Zong menyingkirkan mereka semua dan terus menggaruk wajahnya sendiri. Banyak orang masih belum kembali respons. Mereka hanya menatap Tian Zong dengan sangat ngeri, sedangkan Tian Zong sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan kegatalannya sudah membuatnya sulit untuk mengontrol dirinya sendiri. Dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit, wajah Tian Zong sudah benar-benar tidak bisa dilihat lagi. Dia telah merusak wajahnya sendiri dan tidak akan kembali pulih ke depannya, karena wajahnya sudah digaruk olehnya sampai robek. Ya Tuhan! Ada orang yang hampir tidak berani untuk mempercayai matanya sendiri dan berteriak dengan ketakutan. Tian Zong yang sekarang benar-benar terlihat seperti hantu neraka, bahkan jauh lebih menakutkan lagi daripada iblis. Kemudian, ada orang yang merasa mual dan muntah. Keterkejutan di hati mereka semua tak tertandingi. Mereka semua berpikir bahwa Qin Lang hanya melambaikan tangannya dengan pelan tadinya. Tetapi mengapa Tian Zong merusak wajahnya sendiri dengan tergila-gila, apalagi dia terus berkata bahwa dirinya sendiri terasa gatal. Singkatnya, Tian Zong sudah tidak berteriak gatal lagi sekarang. Lehernya dibengkokkan dan mati di tempat. Seorang pengawal dari keluarga Siang yang lebih berani berjalan mendekat dan memeriksa nafas Tian Zong. Kedua lubang hidungnya yang berdarah masih ada nafas dan pastinya dia masih hidup. Siang Yayue mengerutkan kening dan mengangguk. Tian Zong sudah jatuh pingsan dan nyawanya sudah diselamatkan, tetapi dia lebih baik untuk mati daripada meninggalkan wajahnya seperti ini. Dia juga tidak akan dapat bertemu dengan orang saat keluar untuk kedepannya. Semua orang berpikir bahwa lebih baik Tian Zong mati saja, karena kerusakan di wajahnya itu sungguh menyeluruh dan seluruh wajahnya pada dasarnya telah digaruk olehnya sampai robek. Lu Meichen membuka mulutnya dengan lebar setelah melihat adegan yang mengerikan ini, tetapi dia tahu bahwa Qin Lang pasti telah melakukan sesuatu yang membuat Tian Zong menjadi begitu menderita, karena Tian Zong adalah budak yang hendak membawa Lu Meichen untuk Yuzuka. Metode balas dendam Qin Lang dapat dikatakan tak terlihat, bahkan jika pihak kepolisian sudah datang, juga tidak akan ada sedikit petunjuk sama sekali. Dia juga sangat
kejam. Jika ada orang yang menyinggung, itu benar-benar akan mengalami sebuah mimpi buruk, namun, Lu Meichen malah lebih menyukai Qin Lang, seolah-olah dia harus menikah dengan Qin Lang. Saat ini, wajah Xiang Yayue tidak dingin lagi, melainkan penuh dengan garis hitam, karena takutnya toko yang dia buka ini akan tutup. Masalahnya sangat mengerikan dan benar-benar tidak bisa dikatakan lagi. Tetapi dia masih tidak tahu bahwa Qin Lang adalah iblis yang membunuh kakak pertama, kakak kedua, adik ketiga dan paman kinamnya. Jika tidak, dia masih tidak tahu betapa terkejutnya dia saat itu, sedangkan Qin Lang tampaknya acuh tak acuh, seolah-olah semuanya ini hanyalah sebuah distorsi kecil di dunia. Dia berjalan mendekati Suzuki Buchizo. Suzuki Buchizo berjuang untuk bangkit. Wajahnya terlihat sangat menyakitkan, kemudian dia berbisik beberapa kata, tetapi Qin Lang menjentikkan jarinya. Suzuki Buchizo bahkan tidak berteriak, melainkan dia memiringkan kepalanya dan langsung mati di tempat. Ada kesan dingin dari punggung semua orang. Sungguh, semakin tenangnya Qin Lang, mereka menjadi semakin takut. Lawan yang seperti itu, keterampilan bela diri yang seperti itu, sungguh tak terduga, apalagi tindakannya sangat kejam, tanpa memikirkan apapun. Dia benar-benar sosok tokoh pertama di Yanjing, tetapi mereka malah tidak mengenalnya sebelumnya. Yang Zhang juga terkejut. Semakin dalamnya pemahamannya terhadap Qin Lang, hatinya terasa semakin kesal, namun, tekadnya untuk menyingkirkan Qin Lang masih tidak goyah. Dia bahkan juga memutuskan untuk menggunakan segala cara yang bisa menyingkirkan Qin Lang dalam waktu yang paling singkat, karena Qin Lang hanya akan menjadi lebih kuat dan hebat jika dia terus menundanya. Saat itu, bahkan jika Yang Zhang memiliki 100 buah otak, itu juga tidak cukup bagi Qin Lang untuk membunuhnya. Setelah memilih lawan yang seperti itu, dia harus berjuang sebisa mungkin, karena dia sudah tidak punya pilihan lagi, apalagi telah mengungkapkan sedikit niat permusuhannya tadi. Dia berharap bahwa dirinya sendiri yang berniat untuk membantu Qin Lang menyingkirkan kejahatan tidak akan ditemukan oleh Qin Lang untuk sementara waktu. Suasana di tempat menjadi hening, tidak ada orang yang berani berbicara lagi. Setelah sekian lama, Xiang Yayue baru saja berkata, kamu sedang memaksa keluarga Xiangku bermusuhan denganmu. Harus tahu bahwa keluarga Xiang kami juga tidak begitu mudah untuk digertak. Suaranya tidak tinggi, tetapi itu bagaikan petir di telinga semua orang, karena kata-kata Xiang Yayue untuk saat ini tidak penting dan yang penting adalah dia telah bersuara. Jika dia bersuara, itu berarti bahwa dia berani. Meskipun semua orang tahu bahwa di sini adalah tempat Xiang Yayue, tetapi dia harus mengungkapkan sikapnya, sehingga dia memberanikan diri untuk mengatakan nama keluarga Xiang. Karena Xiang Yayue tahu dengan kehebatan rumah sakit terlarang. Sosok tokoh rumah sakit terlarang yang begitu penting telah dibunuh atau dilukai oleh Qin Lang dan dia pasti akan kehilangan muka. Jika Xiang Yayue tidak mengungkapkan sikapnya, takutnya dirinya sendiri akan terlibat dalam banyak bahaya ke depannya. Xiang Yayue masih marah karena Qin Lang. Tidak peduli apakah itu di depan keluarganya ataupun rumah sakit terlarang, dia akan menjadi objek yang negatif. Dampak yang dibawanya ini akan membuatnya benar-benar tak terduga dan rencana untuk bergabung dengan rumah sakit terlarang sudah benar-benar hancur. Serang. Xiang Yayue melontarkan satu kata dari mulutnya. Dia masih tidak percaya bahwa dirinya sendiri yang memiliki begitu banyak orang akan ditaklukkan oleh pengawal itu, ditambahkan dengan efek mencegah dari keluarga Xiang yang kuat. Saat ini, dia mempertaruhkan segalanya, dia melambaikan tangannya yang gemetar, tidak tahu apakah itu karena marah atau takut. Sebagian besar bawahannya merasa ragu-ragu, tetapi pada akhirnya mereka tetap menyerang Qin Lang. Ada puluhan orang bawahan yang memiliki keterampilan bela diri yang kuat dan juga puluhan senjata. Pada akhirnya, Yang Zhang diam-diam membuat gerakan tangan di belakangnya. Sekitar 100-an orang dari Yang Zhang juga mengangkat pistol mereka dan mengayunkan pisau mereka ke depan. Dengan metode rudal taktik, Yang Zhang mengedipkan matanya pada Xiang
Yayue. Tatapan Siang Yayue secara bertahap menjadi yakin, apakah Qin Lang masih bisa hidup di hadapan ratusan senjata. Dengan adanya dukungan dari Yang Zhangguo, dapat dikatakan bahwa Siang Yayue diberi pendorong, selama jumlah orang sedikit, itu akan mengarah mereka yang akan bertindak gegabah. Tidak peduli apapun sekarang. Mereka tidak berani menantang Qin Lang sendirian, tetapi jika jumlah orang menjadi lebih banyak, mereka secara bertahap memiliki keberanian. Bab 637. Menaklukkan musuh tanpa berperang. Saat ini, Siang Yayue mengangkat tangannya dan hendak ingin mengeluarkan perintah untuk menembak, tetapi reaksi Qin Lang jauh lebih cepat. Hanya melihat secangkir teh di atas meja di sebelah tiba-tiba diambil oleh Qin Lang dan kemudian hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, pecahan itu mulai terbang kemana-mana, siu-siu-siu. Pecahan cangkir teh itu bagaikan bunga dewi yang tersebar, bahkan pecahan yang sekuran beras juga memiliki efek langsung setelah dipukul ke tubuh orang, apalagi pada dasarnya dipukul ke arah pergelangan tangan dan ada beberapa orang yang tidak tahan untuk menjerit kesakitan, buk-buk-buk. Pistol jatuh ke tanah. Itu adalah beberapa ratus orang. Pecahan itu menembus pergelangan tangan dari semua orang dan darah menetes keluar. Ini tidak begitu aneh, tetapi yang anehnya adalah Qin Lang tampaknya tumbuh mata di seluruh tubuhnya dan semua orang yang memegang pistol itu tidak bisa lolos dari sanksi hukum. Tidak hanya itu saja, Qin Lang tidak melepaskannya. Dia segera mengayunkan tangannya dan hanya melihat bahwa orang-orang yang memegang senjata dingin seperti belati juga terkena pecahan dan mereka semuanya menjerit sambil menutupi pergelangan tangannya. Mereka tidak mati, tetapi mereka semua telah kehilangan kemampuan untuk menyerang. Orang bodoh pun tahu dengan kehebatan Qin Lang. Wajah Yang Zhangguo menjadi pucat, dia menyesal bahwa dirinya sendiri terlalu dini untuk mengeksposnya. Wajah dari para prajurit Tokyo itu juga pucat dan tahu bahwa mereka telah bertemu dengan sosok karakter yang sangat sengit, sedangkan Siang Yayue seperti melihat hantu dan sudah muncul pemikiran untuk melarikan diri. Kedua kakinya bergerak dan hendak ingin mundur. Hehe, apakah kamu bisa keluar? Terdengar sebuah suara yang lantang dan Qin Lang sudah berjalan ke sisi Siang Yayue. Dia menepuk bahu Siang Yayue dengan satu tangannya. Tubuh Siang Yayue menjadi tegang dan hendak ingin melawannya, tetapi responsnya masih termasuk cepat. Meskipun dia bukanlah wanita yang tidak memiliki kekuatan, tetapi dia juga tahu bahwa menghadapi Qin Lang bagaikan melewati jalan buntu. Dia tidak mengedipkan matanya lagi dan tidak bersikeras untuk menghadapi Qin Lang lagi. Siapa kamu? Wajah Siang Yayue yang cantik menjadi sedikit panik, tetapi wajahnya masih dingin. Kamu telah menyentuhku, apakah kamu tidak memikirkan konsekuensi setelah menyinggung keluarga Siang? Siang Yayue yakin bahwa Qin Lang adalah orang yang hanya bisa bertarung. Qin Lang tidak tahu risiko setelah menyinggung keluarga dunia bawah tanah, apalagi juga baru saja melukai orang-orang dari rumah sakit terlarang dan Yang Zhangguo. Ini adalah tindakan kejahatan yang sangat besar dan pastinya Qin Lang akan merasakan penyesalan dan rasa sakit yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, dia berteriak dengan keras. Tujuannya adalah mengingatkan Qin Lang untuk menyadari konsekuensinya dan mempertimbangkannya kembali. Namun, Siang Yayue merasa gugup untuk menghadapi Qin Lang, karena Qin Lang juga melawan tuan muda dari rumah sakit terlarang. Kalau begitu apa yang dianggap olehnya tentang dirinya sendiri? Saat ini, puluhan orang bawahan Siang Yayue bergegas masuk dari luar lagi. Semuanya terlihat kekar dan tampaknya seperti master bela diri yang menatap Qin Lang dengan galak. Sosok tubuh Qin Lang bergerak dan tiba aura yang sangat kuat meledak di dalam kamar. Cahaya dingin melintas di matanya. Semua orang bergidik dan hanya merasa bahwa temperamen Qin Lang telah mengalami perubahan yang sangat besar. Kedua mata Qin Lang berbinar, seolah-olah dewa yang memandang rendah mereka, yang tampaknya dominan dan agresif. Puluhan orang elit dari keluarga Siang yang tak terluka semuanya adalah master bela diri. Indera penciuman mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa.
Mereka merasakan aura semacam ini lebih dalam daripada siapapun. Mereka tidak tahan untuk mundur, karena aura ini benar-benar kuat dan tidak bisa dilawan. Niat membunuh yang demikian hampir menyelimuti hati mereka semua. Menaklukkan musuh tanpa berperang. Puluhan orang bawahan dari keluarga Xiang telah dikejutkan oleh momentum Qinlang yang kuat, bahkan juga ada beberapa orang yang menggigil, bagaimana mungkin mereka masih punya kekuatan untuk bertempur. Lagi, kebanyakan dari mereka semua melarikan diri. Ini seperti rantai makanan dunia hewan. Jika hewan tertentu melihat lawan yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri, mereka akan langsung menangkapnya dan membuat lawannya menjadi ketakutan. Seperti inilah yang dirasakan oleh mereka semua sekarang. Setelah aura ini menyebar, alis mata Qinlang menjadi dingin. Dia menyingkirkan sikapnya yang sembrono, melainkan dia berdiri sambil memunggungi tangannya seperti kaisar dinasti kuno, yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan Xiang Yayue juga tidak tahan ingin menyembahnya. Wajahnya yang cantik bergetar dan mulut kecilnya yang seperti ceri sedikit terbuka, seperti selir kecil yang sedang menunggu untuk bersanggama. Dia ingin bergerak, tetapi dia sama sekali tidak bisa bergerak, karena tidak tahu sejak kapan langkah kakinya sendiri diblokir. Memukulmu. Qinlang tersenyum tipis, kamu hanyalah debu di mataku dan aku Qinlang juga sudah menghargaimu untuk memukulmu. Dasar kalian semua yang idiot, mengapa kalian tidak bisa melihat siapa yang kalian hadapi dengan jelas? Oke, aku akan memukulmu. Qinlang berkata sambil mengubah postur tubuhnya yang memunggungi tangannya, lalu dia mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh pipi Xiang Yayue, sedangkan Xiang Yayue malah lupa untuk melawannya, melainkan matanya menjadi berkaca-kaca, yang terlihat sungguh menggoda, plak-plak-plak. Qinlang menggerakkan tangannya dan wajah Xiang Yayue langsung memerah. Ada gelombang cinta musim semi di dalam hatinya dan dirinya sendiri juga merasa bahwa itu benar. Benar luar biasa. Ekspresinya lebih terlihat, seperti menikmati sejenis kebahagiaan yang dibelai oleh orang lain. Kebahagiaan ini terlihat jelas oleh begitu banyak orang di tempat. Ini adalah sejenis balas dendam. Ini adalah balas dendam Qinlang tanpa belas kasihan yang tidak ada hentinya. Dia melakukannya untuk melampiaskan kemarahan Lu Meichen dan membuat semua orang melihat penampilan Xiang Yayue yang lembut. Tidak tahu berapa banyak orang bawahannya yang telah melupakan rasa sakitnya sesaat. Lalu mereka semua menatap Xiang Yayue dengan semangat dan tidak sabar ingin menyiksanya dengan kejam. Sungguh ekstasi dan banyak orang berpikir, ternyata Xiang Yayue menyukai tipe ini. Tetapi juga ada orang yang berpikir, apakah ini adalah wanita yang telah ditaklukkan? Dia benar-benar mulai sembrono di hadapan semua orang dan tidak merahasiakan kekagumannya terhadap Qinlang ketika Lu Meichen melihat penampilan Xiang Yayue yang murahan itu. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik wajah Xiang Yayue. Beraninya Xiang Yayue merayu Qinlang di depan umum. Qinlang sedang memukulmu, bukan menyayangimu. Mengapa kamu tidak bisa membedakannya? Tetapi jujur saja, ketika melihat penampilan Xiang Yayue yang seperti ini, trauma yang diderita oleh Lu Meichen baru saja menghilang tanpa jejak dan semua dendamnya telah dibalas dengan sempurna kepada orang yang menyakitinya hari ini. Saat ini, Xiang Yayue sebenarnya merasa sangat malu dan marah, karena dia adalah putri dari keluarga kaya dan dilayani dengan hati-hati sejak kecil. Qinlang tidak hanya meremas wajahnya saja, tetapi juga menamparnya di depan umum. Ini benar-benar sebuah penghinaan yang terbesar. Xiang Yayue merasa bahwa langit akan runtuh, hanya saja dia juga tidak tahu apa yang salah dengannya dan dirinya sendiri tidak bisa menahan mekarnya cintai di musim semi, apalagi juga sama sekali tidak berani bersikap lancang dan tidak taat terhadap Qinlang, alam dewa, keagungan dari penguasa. Alam dewa adalah hasil dari pelatihan keterampilan bela diri. Tidak ada orang yang bisa menciptakan keagungan yang terlihat seperti segalanya. Dia hanya bisa menggigil, menundukkan kepalanya dan patuh. Kamu sudah tidak punya pilihan lainnya. Siapakah kamu? Berikanlah aku muka untuk melepaskan gadis yang malang ini. Hehehe, ternyata beberapa master dari keluarga Xiangku semua adalah orang yang berguna.
jika dibandingkan denganmu, itu bisa dibedakan antara yang asli dan palsu segera. Kagum, kagum. Hanya saja aura mastermu ini terlalu ganas dan mendominasi, niat membunuhmu menyelimuti segalanya. Apakah kamu ingin melambaikan tanganmu untuk menghancurkan puluhan ribu pasukan? Anak muda, lebih baik untuk berhenti sesegera mungkin, jika niat membunuhmu terlalu berat, maka Tuhan juga tidak akan mentolerirmu, mengerti? Terdengar suara wanita tua yang samar dan sangat tenang. Bab 638. Semua pahlawan keluar. Sejak keluarga Siangku bertemu dengan seorang pencuri kecil, kekuatan keluarga Siangku berkurang banyak, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh orang biasa. Bahkan jika kamu adalah seorang master, jika kamu masuk dengan begitu saja, kamu juga tidak bisa mempermalukan generasi di bawahku dengan sesuka hatimu. Tuk tuk tuk, terdengar suara tongkat di dalam kamar yang menghancurkan aura Qin Lang. Banyak orang mulai tertarik oleh suara tongkat ini. Rasa panik mereka perlahan menjadi tenang dan mereka semua melihat keluar ekspresi di wajah Qin Lang sedikit berubah. Suara wanita yang tua itu malah terdengar ada sedikit kemampuan. Setidaknya dia tahu siapakah Qin Lang, tetapi dia masih berani melangkah maju untuk berteriak demikian. Bagaimana mungkin Xiang Yayue tidak bisa mendengar suara siapakah itu? Dia merasa senang, tetapi dia tiba-tiba merasa sedih, sepertinya tidak mendapatkan kesempatan untuk dipukul oleh Qin Lang beberapa kali lagi. Begitu pemikiran itu keluar, rasa malu dan marah Xiang Yayue di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Alasan Xiang Yayue seperti ini bukan karena dirinya sendiri yang biasanya mengembara seperti ini dan juga bukan karena ada yang aneh di dalam aura Qin Lang. Qin Lang sengaja untuk melakukannya, tetapi itu sepenuhnya telah membangkitkan faktor kepribadian Xiang Yayue yang tersembunyi di dalam hatinya, sedangkan Xiang Yayue sama sekali tidak berani untuk menghadapi dirinya sendiri. Xiang Yayue selalu mengagumi orang yang lebih kuat. Pangeran di dalam hatinya adalah Qin Lang yang penuh energi. Ketika bertemu dengan sosok karakter yang demikian, bahkan jika Xiang Yayue tidak takut pada kesulitan apapun, dia juga rela untuk melakukan apapun. Rasa cinta dan benci bercampuran bersama dan suasana hati Xiang Yayue berubah menjadi sangat rumit, juga tidak tahu apa yang salah dengan dirinya sendiri, yang membuatnya sedikit kebingungan dan tidak bisa membedakan orang. Tetapi bagaimanapun juga, suara dari wanita tua itu telah membangunkannya dari kebingungan. Dia segera menyadari bahwa Qin Lang adalah lawan yang sangat menakutkan, bukan pahlawan yang membuat dirinya sendiri menyerah padanya. Situasinya yang sekarang benar-benar sangat berbahaya. Jika dia bertindak sedikit ceroboh, dia akan dibunuh oleh Qin Lang dengan jentikan jari tangan. Nenekku, tolong aku, Yayu ada di sini. Xiang Yayue tiba-tiba melambaikan tangannya ke suara tongkat itu seperti anak kecil yang tak berdaya. Tentu saja, Xiang Yayue kenal dengan Nenek Gu yang dia panggil. Nenek Gu sangat sederhana dan sudah lama tidak muncul di dunia selama 18 tahun. Dia biasanya hanya tinggal di keluarga Xiang untuk menikmati masa tuanya, tetapi sedikit orang dari keluarga Xiang tahu bahwa dari segi generasi, Nenek Gu ini masih di atas Xiang Feixiong dan Xiang Feilong. Jika dari segi keterampilan bela diri, Nenek Gu ini juga jauh lebih hebat dari kedua kakak beradik dari keluarga Xiang. Nenek Gu biasanya tidak hanya tidak muncul saja, tetapi dia bahkan tidak menunjukkan keterampilan bela dirinya. Tetapi keluarga Xiang tahu bahwa Nenek Gu adalah orang yang tertinggi di keluarga Xiang. Hanya saja dia tidak pernah bertanya tentang apapun itu dan juga menolak untuk mengurusnya. Saat ini, Xiang Yayue menjadi sangat bersemangat di dalam hatinya, karena kaki Xiang Feilong sudah patah dan keturunan dari keluarga Xiang mati ataupun terluka, tetapi itu juga tidak melihat Nenek Gu meneteskan air matanya, apalagi jangankan mengurus urusannya lagi. Tetapi Nenek Gu akan muncul saat Xiang Yayue dipukul oleh seseorang. Karena Xiang Yayue dibesarkan oleh Nenek Gu sejak kecil dan Xiang Yayue adalah satu-satunya wanita di keluarga Xiang. Tuk, tuk,
suara tongkat ini terdengar metodis dan langkah kakinya sangat tenang. Ketika Nenek Gu itu berjalan ke dalam kerumunan orang, hanya melihat kerumunan orang itu minggir. "Nenek, kamu harus mengalahkan si pencabul ini atau tidak aku akan kehilangan mukaku hari ini dan aku juga tidak bisa bisa menikah lagi di Yanjing." Xiang Yayue tidak peduli pada apapun dan mulai bersikap manja pada wanita tua itu. "Nenek Gu terkekeh, Yuer, ini justru karena kemampuanmu yang kurang, yang membuatku harus membantumu. Hais, aku sudah tua. Nenek Gu menghela nafas sambil mengayunkan tongkatnya ke depan. "Nenek Gu." Semua orang di tempat menjadi terkejut dan menatap Nenek Gu. Liu Gui, Yang Zhangwo dan lainnya bahkan merasa lebih bersemangat karena reputasi Nenek Gu sangat besar pada tahun itu. Bagi mereka yang hidup di dunia, mereka bagaikan bertemu dengan bintang yang sudah lama dikagumi ketika bertemu dengan Nenek Gu dan mereka semua menantikan untuk melihat wujud asli Nenek Gu di dalam hati mereka. Saat itu, keluarga Xiang diserang oleh 5 sekte bela diri dan 16 sekte ajaran. Keturunan keluarga Xiang terbunuh dan terluka. Pada akhirnya, Nenek Gu sendiri yang melawan 5 sekte bela diri itu sampai penuh dengan genangan darah. 5 sekte bela diri dan 16 sekte ajaran mengumumkan untuk menyerah, tetapi Nenek Gu masih tidak memaafkannya. Hingga semua musuh telah terbunuh, dia baru saja melindungi bayi dari keluarga Xiang dan membangun keluarga Xiang untuk hidup kembali. Untuk sesaat, orang-orang di dunia menyebut Nenek Gu yang berani dan membuat prestasi yang luar biasa untuk keluarga Xiang. Jika Nenek Gu muncul, maka itu menunjukkan bahwa Qin Lang sedang dalam bahaya yang sangat besar dan itu juga menunjukkan bahwa keluarga Xiang sangat mementingkan Xiang Yayue. Qin Lang tampaknya acuh tak acuh, tetapi dia mengakui bahwa Nenek Gu ini jauh lebih hebat daripada Suzuki Buchizo itu. "Apakah kamu masih tidak melepaskan Yayue setelah melihatku?" Suara wanita tua itu tidak keras, tetapi membawa momentum yang tidak bisa dilawan. "Aku telah melewati terlalu banyak perang darah ketika aku masih muda dan sekarang aku tidak ingin melihatnya lagi. Master muda, ada banyak orang yang berbakat dari generasi ke generasi, tetapi mereka juga harus menghormati para senior. Jika kamu bisa menyelamatkan Tuan Muda Yusuka ini, maka aku akan melupakan hal ini dan melepaskanmu pergi. Bagaimana menurutmu?" Nenek Gu berjalan sambil membawa tongkatnya. Setiap suara dari tongkat itu seperti ketukan di hati orang, yang membuat orang tanpa sadar yakin padanya. Saat ini, Qin Lang telah melihat bahwa wanita tua itu disebut nenek, tetapi rambutnya masih berkilau dan hitam, apalagi wajahnya juga sangat halus. Hanya saja penampilannya yang lapuk itu tampaknya sudah berada di dunia selama puluhan tahun. Hanya saja dia hidup mewah sekarang. "Oke, ekspresimu telah menunjukkan bahwa kamu sangat tidak menghormatiku. Kalau begitu apakah kamu tidak setuju dengan perintahku? Jika kamu berani memberontak, aku akan menghancurkan tubuhmu dan memberi makan anjing dengan daging tubuhmu." Sebelum berjalan ke sisi Qin Lang dan tidak mendapatkan tanggapan dari Qin Lang, Nenek Gu telah membuat keputusan untuk membunuh Qin Lang. Sambil berkata demikian, Nenek Gu berjalan ke tengah kerumunan orang. Saat ini, semua orang baru saja melihat adegan yang sangat mengejutkan, karena Nenek Gu berjalan sangat santai tetapi lantai marmer di dalam kamar telah hancur satu persatu di saat Nenek Gu melewatinya. Lantai marmer itu sudah retak dan retakan itu meluas ke bawah kaki semua orang. Keterampilan bela diri dari orang ini dapat digambarkan sebagai tak terduga. Tongkatnya bisa menghancurkan lantai selangkah demi selangkah, apalagi suaranya datar dan tidak tergesa-gesa. Jika dia ingin membunuh orang, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Beberapa orang Tokyo bahkan merasa lebih tercengang. Kali ini, perjalanan mereka ke Tiongkok membuat mata mereka terbuka lebar. Awalnya, mereka berpikir bahwa Qin Lang adalah sosok tokoh yang hebat, tetapi tak terduga bahwa setelah muncul sosok tokoh yang lainnya, keterampilan bela dirinya terungkap tanpa kejutan. Mungkin saja ini hanya muncul di dalam mimpi, tetapi ternyata semuanya ini memang
Benar di Tiongkok, meskipun suara dari wanita itu terdengar sangat lemah, tetapi penampilannya terlihat berusia sekitar 50 tahun, apalagi juga memiliki temperamen yang sangat baik dan sedikit mempesona. Selain itu, pakaian yang dia kenakan adalah warna merah, seperti seekor rubah api, matanya berkilau dengan cahaya dingin dan melihat segalanya. Ikuti kata-kataku, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu. Tatapan Nenek Gu sangat tegas dan auranya yang mendominasi sudah tidak diragukan lagi. Mimpi, Qinlang menatap Nenek Gu dengan kesan menghina dan ekspresinya sangat acuh tak acuh. Bab 639. Pertanda pembunuhan. Siapakah kamu? Kata Qinlang dengan acuh tak acuh, yang sama sekali meremehkan Nenek Gu. Nada bicara Nenek Gu terlalu arogan. Qinlang awalnya berencana untuk menghormatinya, tetapi dia adalah master di alam dewa dan master memiliki jiwa master dan bukan siapapun yang bisa menggoyahnya ataupun menantangnya. Dia bisa membawakan sepatu ataupun menuangkan teh untuk Nenek La, karena dirinya sendiri berada di generasi cucu, tetapi Nenek Gu ini tidak pantas. Kamu. Wajah Nenek Gu menjadi dingin dan ekspresinya merosot. Sobat, tidak ada cara bagimu untuk menghindari dosa yang telah kamu perbuatkan. Sambil berkata demikian, tubuh Nenek Gu yang tua berubah menjadi lebih cakap, lalu dia terbang ke atas dan tongkatnya diarahkan lurus ke Qinlang. Kecepatannya bagaikan badai angin, yang langsung mengeluarkan belasan metode seketika. Nenek Gu juga tahu bahwa dirinya sendiri sedang menghadapi seorang master, sehingga dia bertindak tanpa belas kasihan dan menggunakan keterampilan bela diri yang paling canggih. Tampaknya biasa saja, tetapi itu sudah pasti bisa menang. Semuanya ini adalah metode keterampilan bela dirinya yang terkenal. Dia juga percaya bahwa Qinlang pasti akan kelelahan, tetapi kemudian, Nenek Gu menjadi terkejut, karena Qinlang bahkan tidak bergerak sama sekali. Kesan yang menghina itu muncul dari lubuk hati Qinlang. Ketika Nenek Gu menyerang dirinya sendiri, Qinlang menggerakkan jari tangannya. Senjata yang berupa cahaya perlahan berbentuk dan digenggam di tangan Qinlang. Sebenarnya, ini adalah kesopanan Qinlang yang paling terbesar. Yang lainnya hanya bisa ditampar saja, tetapi untuk Nenek Gu, dia menggunakan energi sejatinya yang paling berharga. Ini samar-samar menganggap Nenek Gu sebagai sosok karakter yang biasa seperti Zhang Wuya dan Koizumi Takemasa, sedangkan Xiang Feixiong dan Xiang Feilong tidak akan pernah diperlakukan seperti ini. Tongkat Nenek Gu secepat kilat dan hendak akan menusuk tenggorokan Qinlang. Lu Meichen terkejut dan berteriak, sedangkan Liu Gui juga buru-buru untuk mencoba menyelamatkannya. Tetapi semua orang tercengang pada adegan berikutnya, karena Qinlang tidak hanya tidak menghindarnya saja, tetapi dia bahkan tidak bergerak. Tetapi Nenek Gu malah tertawa, karena tiba-tiba muncul sebuah pedang di dalam ujung tongkatnya dan Qinlang sepenuhnya tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup lagi. Hanya saja dengan jarak satu kuku jari dari tenggorokan, tiba-tiba muncul sebuah belati dan kata, Gu, dari Nenek Gu juga dapat dibayangkan dari mana asalnya. Kekuatannya begitu cepat, bahkan seorang pria yang kuat pun merasa malu karenanya. Tuh. Dengan suara yang nyaring, pisau cahaya di tangan Qinlang bergerak. Nenek Gu hanya merasa bahwa tangannya menjadi ringan. Dia awalnya sudah pasti menang, tetapi wajahnya tiba-tiba muncul ekspresi yang terkejut. Dia hanya melihat bahwa tongkat di tangannya terbelah oleh pisau cahaya itu dan jatuh ke tanah. Aura Nenek Gu yang kuat itu tiba-tiba meluap dan hampir saja tak terkendali. Dia terhuyung ke depan beberapa langkah dan baru bisa mempertahankan martabatnya sendiri untuk sementara. Harus tahu bahwa tongkat ini terbuat dari baja tahan karat dan tidak pernah dihancurkan oleh musuh selama puluhan tahun. Tetapi setelah bertemu dengan Qinlang, senjata yang digunakan oleh Nenek Gu malah dihancurkan dalam waktu seketika. Alasan Nenek Gu menggunakan tongkat ini sebagai senjatanya ketika dia masih muda ada di peran sifat rubahnya. Senjatanya sudah hancur, tetapi reaksinya sangat cepat. Sebenarnya, dia yang terhuyung beberapa langkah ke depan hanyalah cara untuk membingungkan lawan,
kemudian dia memanfaatkan Qin Lang yang sedang santai dan tiba-tiba bergegas menujunya dengan metode cakar naga. Kali ini bahkan lebih cepat, bahkan semua orang pun tidak memiliki tenaga untuk mengedipkan matanya. Kedua tangan Nenek Gu hanya berjarak beberapa sentimeter dari tenggorokan Qin Lang. Dia bertekad untuk menghancurkan tenggorokan Qin Lang sebagai pelampiasan kebenciannya. Hari ini, semua orang menahan nafas dan Lu Meichen merasa ketakutan. Dia berpikir bahwa Qin Lang berada dalam bahaya dan Nenek Gu itu benar-benar licik, tetapi selanjutnya semua orang menjadi tercengang lagi. Mereka hanya melihat Qin Lang yang bergerak saat ini. Hanya saja leher Qin Lang bersandar ke belakang dengan sudut 90 derajat yang penuh. Orang-orang biasa akan mati jika menyandarkan lehernya seperti ini, tetapi Qin Lang malah menyandarkan lehernya dengan sudut 90 derajat ke belakang. Singkatnya, tangan Nenek Gu tidak bisa menangkapnya. Metode Clavicula. Ekspresi di wajah Nenek Gu berubah. Apakah kamu adalah utusan dewa dari pemujaan terhadap rembulan? Sebelumnya, Nenek Gu memiliki pengalaman yang sangat banyak di dunia. Dia tahu bahwa pemujaan terhadap rembulan memiliki sebuah rahasia yang tidak diwariskan, yaitu metode Clavicula. Jangankan orang-orang di dunia lainnya, bahkan murid-murid dari pemujaan terhadap rembulan yang biasa pun tidak akan pernah mendapatkan ajaran asli dari metode Clavicula ini. Kalau begitu sudah tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah pemimpin tertinggi di sekte pemujaan terhadap rembulan. Setidaknya, orang ini juga merupakan utusan dewa dan kemungkinan besar adalah murid yang langsung diwarisi oleh penguasa sekte. Kalau begitu statusnya bahkan lebih tinggi lagi. Qin Lang menunjukkan metodenya ini dan wajah Nenek Gu menjadi sedikit berkeringat. Meskipun pemujaan terhadap rembulan dan rumah sakit terlarang tidak bisa dibandingkan, tetapi jangan melihat bahwa ada ribuan murid di sekte pemujaan terhadap rembulan. Keterampilan bela diri mereka yang hebat, benar-benar membuat orang bergidik. Bahkan dia sendiri juga tahu bahwa keluarga Zong telah dibantai oleh 4 utusan dewa dari sekte pemujaan terhadap rembulan. Nenek Gu merasa kaget di dalam hatinya, tetapi tangannya juga tidak berani bergerak. Dia masih melakukan serangan, hanya saja kecepatannya sudah melambat dan dirinya sendiri sudah berpikir-pikir bagaimana cara untuk melindungi dirinya sendiri ketika memikirkan akhir setelah menyinggung sekte pemujaan terhadap rembulan. Hati Nenek Gu menjadi terguncang, tetapi dia sudah sangat tua di dunia, bagaimana mungkin dia takut pada lawannya. Selain itu hanya 2 trik saja. Nenek Gu telah mempelajari keterampilan bela diri Qin Lang. Adapun tentang apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak, itu menjadi sebuah pertanyaan. Ketika Nenek Gu sedang santai, Qin Lang juga tidak menyerangnya secara langsung, melainkan dia melambaikan tangan kiri dan kanannya dengan pelan. Ekspresinya sangat tanggung dan juga membosankan, sedangkan Nenek Gu sama sekali tidak berani menganggapnya enteng dan menghadapinya dengan hati-hati. Kemenangan atau kekalahan hanyalah 2 metode yang sudah dipisahkan. Banyak orang di tempat juga melihat suasana yang tidak biasa sekarang, karena metode Qin Lang untuk menghadapi Nenek Gu sangat santai. Sedangkan Lu Meichen tidak mengerti dengan situasinya. Dia tidak mengerti tentang bela diri. Dia hanya tahu bahwa Qin Lang masih bertarung dengan Nenek Gu sekarang dan masih belum menang. Kondisi Qin Lang sangat merugikan. Lagi pula, jumlah orang mereka jauh lebih banyak darinya. Saat melihat penampilan Yang Zhangwo yang takut dan gelisah, Lu Meichen buru-buru berkata, "Yang Zhangwo, aku memperingatkanmu. Jangan memiliki pemikiran yang berlebihan terhadap Qin Lang atau tidak aku akan bertarung denganmu habis-habisan." Alasan Lu Meichen berkata demikian adalah takut Yang Zhangwo muncul untuk mengacaukan kondisi. "Aku beritahu kamu, Qin Lang adalah orang dari keluarga Lu kami, bahkan juga termasuk anggota keluarga yang dibawa oleh Lu Meichen ke Timur Tengah. Kamu Yang Zhangwo juga tidak mungkin bisa melawan pangeran dari negara minyak bumi." Lu Meichen memperingatkan Yang Zhangwo untuk menghilangkan ambisinya. Dia telah mengambil keputusan bahwa jika terjadi masalah pada Qin Lang, dia akan segera pergi mati bersama Qin Lang tanpa ragu-ragu. Sedangkan Yang Zhangwo tampaknya acuh tak acuh terhadap peringatan Lu Meichen.
Tatapannya selalu tertuju pada Qin Lang dan sama sekali tidak menyerah untuk terus membuntuti Qin Lang, seperti seekor serigala liar yang mencari kelemahan lawannya setiap saat. Karena Qin Lang terlalu menakutkan. Jika orang yang terlalu menakutkan tidak disingkirkan, akan ada risiko yang tak terduga. Adapun tentang pangeran dari Timur Tengah sana, itu adalah urusan belakangan. Yang Zhang Luo adalah orang yang paling menantikan akan kematian Qin Lang. Karena selain kebenciannya terhadap Qin Lang, dia juga memiliki rasa cemburu yang mendalam terhadap Qin Lang yang sebaya dengannya. Jika ingin mengatakan siapa yang bisa menekan momentum Yang Zhang Luo, hanya ada Qin Lang di tempat, sehingga itu membuat Yang Zhang Luo merasa sangat cemburu. Apakah kamu masih ingin terjerat? Qin Lang akhirnya berbicara, tetapi dia sangat acuh tak acuh dan tenang. Yang berbeda dari biasanya, Nenek Gu merasakan tekanan yang berat dari kata-kata ini, karena kata-kata itu juga bisa disebut sebagai peringatan ataupun pertanda dari pembunuhan. Bab 640. Niat menjadi orang baik. Ketika melihat Nenek Gu yang terkejut, tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah Qin Lang. Ketika kamu masuk tadinya, bukannya kamu ingin mengampuni nyawaku? Baiklah, aku akan memberimu sebuah kesempatan. Ini adalah kebaikan yang jarang diberikan oleh Qin Lang, karena dia telah memikirkan neneklah si penguasa yang jelek tetapi terhormat di dunia. Hati Qin Lang terasa hangat. Orang tua di rumah bagaikan harta karun. Tubuh dari Nenek Gu ini penuh dengan aura yang berdarah, tetapi jika dia bisa mengajari keluarga Siang untuk mengurangi kesombongan mereka, maka itu juga akan menjadi reinkarnasi untuk keluarga Siang. Jika tidak, hanya ada kematian saat bertemu dengan Qin Lang. Sayang sekali bahwa Nenek Gu sama sekali tidak peka dan tidak bersedia untuk menyerah di hadapan begitu banyak orang. Ekspresi di wajahnya berubah, kemudian dia berteriak dengan marah, "Beraninya kamu bocah!" Kemudian, Nenek Gu mengeluarkan beberapa metode pembunuhan berturut-turut, yang semuanya secepat kilat dan penampilannya yang garang membuat orang merasa takut, seolah-olah dia tidak akan pernah selesai jika tidak membunuh Qin Lang. Qin Lang menghindari 3 metode Nenek Gu dengan santai. Qin Lang merasa sedikit jengkel, lalu dia berbisik dengan pelan, "Baiklah, kamu dilahirkan untuk medan perang, aku akan mengabulkan permintaanmu." Sebelum Qin Lang selesai berbicara, Qin Lang menembakkan pisau cahaya di tangannya dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan Nenek Gu, sedangkan Nenek Gu bahkan tidak sempat untuk menghindarnya. Pisau cahaya itu langsung menembus lehernya dan darah menyembur keluar. "Aku sudah mengingatkanmu sebelumnya," kata Qin Lang dengan dingin. Kemudian pisau cahaya itu perlahan ditarik, kecepatan dari cahaya itu tidak bisa dilawan oleh siapapun. Nenek Gu bukan tidak hebat, tetapi dia bertemu dengan seseorang yang seharusnya tidak dia temui. Dia jelas tahu bahwa Qin Lang adalah master, tetapi dia masih memperlakukan Qin Lang dengan kasar, sehingga dia mati tanpa penyesalan. Gadis cantik generasi pertama itu langsung mati dengan begitu saja. Semua orang terdiam sampai suara jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Qin Lang sangat langsung, bahkan juga tidak mengedipkan mata saat membunuhnya. Ketika Nenek Gu jatuh, matanya penuh dengan kesan enggan dan kaget. Tenggorokannya sudah tembus, tetapi dia masih mengucapkan beberapa suku kata. Dia masih tidak percaya pada kenyataan bahwa dirinya sendiri sudah dibunuh dengan begitu saja. Dia merasa sangat enggan. Setelah mati, Nenek Gu jatuh ke tanah dan pakaian merahnya melayang di udara. Sosok tokoh dari keluarga Siang yang paling tua dan kuat, hanya muncul satu kali dan telah terbunuh karena menantang Qin Lang. Adapun tentang bawahan dari keluarga Siang, ekspresi di wajah mereka saat ini sangat sedih dan rumit. Ini bukanlah kesedihan yang sederhana dan juga bukanlah masalah tentang balas dendam, karena Nenek Gu sudah mati, sedangkan mereka hanya punya kesempatan untuk tunggu mati saja. Suasana di tempat menjadi hening sesaat. Sikap dari keluarga Siang sangat tidak normal dan tidak ada orang yang berteriak untuk membunuh Qin Lang. Mereka tidak bodoh, melainkan mereka takut pada Qin Lang sekarang, sedangkan yang lainnya di tempat juga tercengang. Mereka tidak berani percaya bahwa Nenek Gu yang terkenal di dunia telah dibunuh oleh Qin Lang sampai mati. Setelah sekian lama,
hanya ada Xiang Yayue yang bersuara, "Bunuh, bunuh, bunuh dia, aku ingin dia mati." Dia mati. Tanpa adanya Nenek Gu, masa depan Xiang Yayue menjadi suram dan statusnya di keluarga Xiang menjadi anjlok. Tetapi tidak ada orang yang bergerak dan kata-kata Xiang Yayue bagaikan meriam yang kosong. Orang-orang dari keluarga Xiang pada dasarnya sudah ketakutan dan berdiri diam di tempat. Xiang Yayue hampir akan gila. Jika Yang Zhangwo dan orang-orang Tokyo itu tidak menyerangnya, maka dia akan menyerangnya sendiri. Dia sudah memiliki persiapan mental untuk mati sekarang, lalu dia mengambil ponselnya dengan gemetar dan menelepon satu per satu orang. Setelah menelepon kakak ketiganya, dia menelepon kakak keempatnya. Setelah menelepon paman ketujuhnya, dia menelepon paman kedelapannya. Singkatnya, semua elit dari keluarga Xiang harus berkumpul bersama untuk bertarung dengan Qinlang sampai mati. Xiang Yayue sudah kehilangan akal sehatnya. Dia telah membayar pengorbanan yang sangat besar atas kesombongannya hari ini. Qinlang awalnya ingin memberikan jalan keluar untuk mereka semua. Sayangnya bahwa Xiang Yayue masih sadar. Dia hanya tahu bahwa Tianzong sudah hancur, Yuzuka hampir sekarat, Suzuki Buchizo sudah mati, Nenek Gu juga sudah mati. Mulai sekarang, dia Xiang Yayue adalah orang yang berdosa di dalam keluarga Xiang. Dia sudah tidak memiliki modal apapun dan hanya tersisa tubuhnya yang penuh dengan dosa. Kalau begitu mungkin saja kematian dari Qinlang adalah satu-satunya solusi dari Xiang Yayue. Kemudian, Xiang Yayue meletakkan ponselnya dan berteriak histeris, "Meskipun kamu adalah dewa, aku juga akan membunuhmu." Ketegasan Xiang Yayue sangat mirip dengan Nenek Gu, yang memiliki keinginan untuk membalikkan keadaan secara samar. Wajahnya yang cantik terlihat putus asa dan keindahan di matanya tidak dapat dikatakan. Qinlang tidak peduli pada Xiang Yayue, melainkan dia menyimpan energi sejatinya dan momentumnya. Kemudian dia sudah bukan lagi satu-satunya orang yang menarik perhatian dari banyak orang. Dia menelepon seseorang dengan acuh tak acuh. "Halo, apakah kamu adalah Song Changsing? Aku sudah membunuh orang, kamu datanglah." Tubuh Song Changsing menjadi bergetar. Jujur saja, dia awalnya tidak saling kenal dengan Qinlang, tetapi mengapa dia peduli pada Qinlang dari lubuk hatinya? Itu karena sebuah panggilan dari pria tua yang misterius, yang membuatnya harus melaksanakannya. Kebaikan dari pria tua itu tidak kalah dari hubungan saudara antara dia dan Song Changwei. Dia hanya memiliki rasa kagum yang mendalam terhadap pria tua itu. "Hais, saudara Qin, bisakah kamu berpikir dulu sebelum bertindak? Kamu baru saja keluar. Apakah kamu membunuh orang lagi? Setelah membunuh orang, kamu malah meneleponku, sulit sekali." Song Changsing menghela nafas. Di bawah mobilisasi konstan Xiang Yayue, para elit dari keluarga Xiang datang ke lantai bawah dengan jumlah orang yang banyak. Mereka memblokir semua arah, sedangkan Song Changsing malah sudah tiba pada saat ini. Sejumlah besar pria yang berseragam memaksa kerumunan orang itu pergi, lalu membagi, mengepung dan mengendalikan semua orang. Kemudian, Yang Zhangwo telah mengucapkan kata-kata yang baik di depan Song Changsing. Dia menjelaskan identitasnya sendiri berulang kali, tetapi dia masih belum bisa dilepaskan. Semua orang dibawa pergi. Song Changsing adalah tipe orang yang sangat berprinsip. Beberapa dari mereka semua ingin melarikan diri setelah melihat para pria yang berseragam, karena tangan mereka yang tidak bersih, bahkan juga menembaknya jatuh dengan kejam. Sedangkan beberapa orang Tokyo tidak percaya pada aturan Tiongkok yang ketat. Mereka mencoba untuk melawannya, tetapi akibatnya bahwa kepala mereka telah ditembak. Sebanyak 500 orang dibawa pergi ke kantor polisi cabang, sedangkan bawahan keluarga Xiang lainnya yang bergegas kemari buru-buru mundur. Jika tidak, mereka akan terjebak dalam perangkap ini. Semua staf mulai sibuk dan hampir berlarian untuk menangani kasus, persidangan, penghakiman, membuat pengakuan. Sampai di subuh harinya, interogasi masih belum selesai. Saat ini, Qinlang malah tidur dengan nyenyak. Dia berbaring sambil meregangkan pinggangnya, seolah-olah tinggal di hotel.
Dia adalah keberadaan yang melampaui dunia dan hanya satu ini saja sudah cukup. Master di alam dewa adalah keberadaan yang begitu ajaib. Alasan dia melapor pada polisi kemarin adalah karena dia pada akhirnya memberi sedikit harapan untuk membalikkan keadaan kepada Xiang Yayue. Dia membiarkan Xiang Yayue mengira bahwa dirinya sendiri bisa bangkit kembali untuk membunuh Qin Lang, bukan dibunuh oleh Qin Lang sampai habis. Saat ini, Qin Lang malah ingin melihat bagaimana sekelompok orang yang biasanya sombong itu diperintahkan oleh kantor polisi untuk melakukan segalanya. Ini seperti menonton film dengan senang hati. Di sisi lain, Qin Lang merasa lebih tertarik bahwa bagaimana Song Changxing menangani hal yang begitu besar ini. Apakah ada perbedaan antara dia dan kakaknya? Memang benar bahwa Song Changxing telah datang kemari, sambil membawa sarapan yang baru saja dibeli olehnya di tangannya, dengan sedikit kesan cemas di wajahnya. Saudaraku, kamu benar-benar mempersulitku. Masalah ini terlalu rumit. Apakah jabatanku masih bisa dipertahankan atau tidak masih menjadi sebuah pertanyaan. Song Changxing mengerutkan kening, lalu dia berkata sambil meletakkan sarapan itu ke tangan Qin Lang, makanlah selagi panas. Meskipun kamu sudah ditangkap, tetapi kantor polisi juga tidak melarangmu untuk makan.